Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Jadi di sini bersama saya Dinda Sakinah Pohan dengan NIM 0101221046 sesuai dengan tema yang sudah ditugaskan, yaitu metode hadis tematik, dan saya mengambil judul komunikasi massa dalam perspektif Islam. Jadi di sini saya sudah membagi kepada 3 poin yang akan saya paparkan. Apa itu komunikasi, dan poin kedua apa yang dimaksud dengan komunikasi massa, dan yang ketiga lalu bagaimana dalam perspektif pandangan Islam. Baik, pertama kita akan membahas komunikasi. Seperti yang kita ketahui, komunikasi ini tak pernah luput dari keseharian manusia. Jadi pasti kita bertanya-tanya, apa arti dari komunikasi? Nah, komunikasi merupakan proses pertukaran dan pemahaman informasi antara dua pihak atau lebih. Proses ini melibatkan pengiriman pesan, penerimaan pesan, dan saluran komunikasi. Bisa kita lihat seperti pada contoh gambar di samping. Nah, komunikasi massa menurut J. Black dan Friedrich G. Komunikasi massa adalah proses produksi pesan secara massal dan disampaikan kepada penerima pesan yang luas, anonim, dan heterogen. Antara 5 jenis komunikasi massa ini yang paling banyak secara jumlah pendengarnya. Secara bahasa, komunikasi massa atau mass communication adalah proses penyampaian pesan melalui media massa. Jadi ada dia sarananya si media massa ini tadi, communicating with media. Jadi jika kita rinci, pengertian komunikasi massa itu adalah secara bahasanya begini: komunikasi penyampaian pesan, media saluran atau sarana, massa orang yang banyak atau publik. Jadi dengan demikian komunikasi massa tidak bisa dilepaskan dari yang namanya media. Bahkan media menjadi inti komunikasi massa yang efisien dan efektif. Si komunikasi massa ini pun teman-teman memiliki karakteristik. Poin 1, yang komunikator terlembaga ini maksudnya ialah, jadi orang yang menyampaikan pesan itu benar-benar sudah diatur oleh satu lembaga. Contohnya misalnya ada iklan. Nah, iklan itu kan sudah ada presenternya, ada artis yang dibutuhkan gitu. Jadi dia memang benar-benar terlembaga oleh satu lembaga. Poin kedua, pesan bersifat umum. Maksud dari pesan bersifat umum ini nih, ya pesannya bersifat umum, jadi penerimanya itu yang benar-benar khalayak begitu. Gak ada rahasia dan diketahui secara terbuka, transparan oleh publik. Dan yang ketiga, komunikasinya anonim dan bersifat heterogen. Nah, maksud yang ini tadi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, yaitu yang benar-benar kayak heterogen itu dia luas, banyak, tapi kita tidak saling mengenal. Dan yang keempat, ada media massa bersifat keserempakan. Misalnya ditayangkan sore ini, kita satu Indonesia tuh tahu sore ini adalah pengumuman hasil dari pemilu presiden gitu. Dan yang kelima, pesan yang disampaikan satu arah. Maksud dari yang kelima ini, pesan yang disampaikan satu arah ini tidak ada timbal balik. Jadi hanya si komunikator yang bisa menyampaikan pesan. Kita sebagai komunikan hanya dapat mendengar dan menerima pesan. Dan yang kelima, umpan balik tertunda ini adalah, misalnya nih yang tadi kan kita tidak dapat menerima, atau misalnya kita mau menyanggah, mau bertanya kembali, itu tidak bisa. Jadi itulah yang dimaksud umpan balik tertunda. Kita hanya benar-benar menerima dan kita menelaah apakah ini benar informasinya begitu. Lalu bagaimana kaitannya komunikasi massa ini dalam perspektif Islam? Nah, dalam Islam, komunikasi massa dipandang sebagai sarana yang dapat digunakan untuk menyebarkan pesan-pesan yang bermanfaat, edukatif, dan sesuai dengan ajaran agama. Komunikasi massa dalam perspektif Islam menyoroti pentingnya menjaga kebenaran, keadilan, dan etika dalam menyebarkan informasi melalui berbagai media, serta memanfaatkannya sebagai sarana untuk menyebarkan pesan-pesan yang bermanfaat dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Tapi berikut bisa kita lihat persentase dari penggunaan media. 10% ada di radio, 50% ada di handphone, dan televisi ada di 40%. Jadi kebanyakan sekarang peminat handphone itu lebih tinggi persentasenya teman-teman daripada televisi. Sementara yang kita ketahui, keakuratan berita itu tuh ada di televisi ketimbang di handphone. Nah, dari persentase tadi di atas itu, kita bisa tahu kalau kita ini sering memakan hoaks. Hadirnya Islam tadi agar menjadi pengingat
dan pondasi kepada kita umat Islam dan seluruh umat yang ada di muka bumi ini agar kita tidak menjadi hamba yang taklid. Karena sudah jelas dalam dalil Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Hujurat ayat 6 perintah untuk tabayun. Arti dari ayat Allah Al-Hujurat ayat 6 yaitu, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu. Jadi dari ayat itu kita memang benar-benar sudah diingatkan untuk bertabayun. Jadi kita harus saring dulu isi dari berita yang kita dapat, baru boleh kita sharing agar tidak terjadi fitnah dan hoax. Nah, tidak hanya Al-Hujurat saja loh teman-teman, ada Al-Baqarah ayat 283, Al-Maidah ayat 8, Al-Isra ayat 36, Al-A'raf ayat 199, dan Al-Mujadilah ayat 11. Jadi dari ayat-ayat di atas mengajarkan prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, dan kehati-hatian dalam menyebarkan informasi, serta menekankan pentingnya bertindak dengan integritas dan kejujuran dalam komunikasi. Ingat teman-teman, kita harus bertabayun, saring sebelum sharing. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.